Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kranisa Faizan. Saya akan mempresentasikan tokoh filsuf yang bernama Aaron T. Beck. Aaron T. Beck lahir pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Adalah seorang psikiater dan psikoterapis terkemuka yang dikenal atas pengembangan terapi kognitif. Ia menjadi salah satu tokoh terpenting dalam psikoterapi modern. Beck terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan terapi kognitif, sebuah pendekatan terapeutik yang memfokuskan pada peran pikiran dan pola pikir dalam emosi dan perilaku seseorang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif dan maladaptif yang dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Selama karirnya, Beck juga mengembangkan skala depresi Beck atau Beck Depression Inventory yang menjadi alat penting dalam penilaian depresi. Ia berusaha menyatukan pendekatan ilmiah dan terapeutik dalam upaya membantu individu dengan berbagai gangguan mental. Dengan kontribusinya dalam terapi kognitif dan penilaian psikologis, Aaron T. Beck telah memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang psikologi klinis dan terapi, membantu banyak orang memahami dan mengatasi gangguan mental mereka. Pemikiran Aaron T. Beck. 1. Kognisi dan emosi. Beck percaya bahwa pikiran, keyakinan, dan interpretasi individu tentang dunia memainkan peran penting dalam pembentukan emosi dan perilaku mereka. Pikiran negatif atau distorsi kognitif dapat menyebabkan gangguan mental. 2. Perubahan pola pikir. Terapi kognitif yang dikembangkannya bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir yang tidak sehat atau negatif menjadi pola pikir yang lebih sehat dan adaptif. 3. Kerjasama dan edukasi. Pendekatan terapi Beck melibatkan kerjasama antara terapis dan klien, serta pendidikan kepada klien tentang hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. 4. Penilaian psikologis. Beck juga dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan alat penilaian, terutama skala depresi Beck yang membantu dalam mengukur tingkat depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ail dengan nomor NIM 0603523010. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserveld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Piaget dilahirkan di Neuchâtel di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis. Ayahnya, Arthur Piaget, adalah seorang profesor dalam sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget adalah seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang yang mengembangkan minatnya dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska. Sepanjang karirnya, Piaget menulis lebih dari 60 buah buku dan ratusan artikel. Piaget memperoleh gelar dalam ilmu alamiah dari Universitas Neuchâtel dan juga belajar sebentar di Universitas Zurich. Selama masa ini, ia menerbitkan 2 makalah filsafat yang memperlihatkan arah pemikirannya pada saat itu, tetapi yang belakangan ditolaknya karena dianggap sebagai karya tulis seorang remaja. Minatnya terhadap psikoanalisis, sebuah aliran pemikiran psikologi yang berkembang pada saat itu, juga dapat dicatat mulai muncul pada periode ini. Piaget menjabat sebagai profesor psikolog di Universitas Geneva dari 1929 hingga 1980, dan ia paling terkenal karena menyusun kembali teori perkembangan kognitif ke dalam serangkaian tahap, memperluas karya sebelumnya dari James Mark Baldwin menjadi 4 tahap perkembangan yang lebih kurang sama dengan 1. Masa infansi, 2. Prasekolah, 3. Anak-anak, dan 4. Remaja. Masing-masing tahap ini dirincikan oleh struktur kognitif umum yang mempengaruhi semua pemikiran si anak, suatu pandangan strukturalis yang dipengaruhi oleh filsuf Immanuel Kant. Selanjutnya ada Albert Ellis. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah tentang teknik rasional emotive behavior terapi dengan teknik dispute kognitif pada siswi yang memiliki kecemasan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Sebagaimana yang diketahui bahwa RABT dihasilkan oleh pemikiran Albert Ellis. Ia lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh, tetapi ia melarikan diri ke belantaran New York pada usia 4 tahun dan selanjutnya tinggal di sana. Namun dia pernah hidup di daerah New Jersey.
Menurut pemikiran Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik dan memiliki kecenderungan berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sebaliknya, ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu akan menjadi tidak efektif. Reaksi rasional ini terlihat pada Konseli saat mengungkapkan kecemasannya tentang ketakutan terhadap penerimaan teman sebaya terhadap dirinya, sehingga hambatan psikologis dan emosional terhadap kehidupan sosialnya memiliki hambatan. Elizabeth Loftus. Elizabeth F. Loftus adalah seorang psikologi kognitif Amerika yang terkenal karena penelitiannya dalam bidang memori dan kesaksian. Elizabeth Loftus lahir pada 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California. Ia mengejar pendidikan sarjana di Universitas California, Los Angeles, UCLA, dan meraih gelar sarjana dalam bidang matematika pada tahun 1966. Loftus menerima berbagai penghargaan dan beasiswa selama masa studinya, dan pada tahun 1967 ia mendapatkan gelar master dalam bidang psikologi eksperimental dari Universitas Stanford. Elizabeth Loftus melanjutkan studinya di Universitas Stanford, di mana ia bekerja dengan Gordon Bower. Ia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi kognitif pada tahun 1970. Loftus dikenal karena penelitiannya dalam bidang memori dan kesaksian. Ia melakukan serangkaian eksperimen yang menunjukkan bahwa ingatan manusia tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk saran yang diberikan oleh pihak otoritas. Penelitiannya ini telah membantu memahami konsep mengingat atau mereka membuatnya dalam konteks hukum. Pada tahun 1980, Loftus menerbitkan buku berjudul Memory yang menjadi dasar untuk pemahaman kita tentang sifat ingatan manusia. Ia juga mendapatkan pengakuan melalui berbagai penghargaan seperti Distinguished Scientific Contribution Award dari American Psychological Association. Loftus telah mengajar di berbagai universitas terkemuka, termasuk Universitas Washington Seattle, di mana ia menjadi seorang profesor. Ia juga melanjutkan penelitiannya dalam berbagai aspek memori, kesaksian dan psikologi kognitif. Selama karir akademisnya, Elizabeth Loftus telah menerbitkan banyak buku dan artikel ilmiah yang berpengaruh dalam bidang psikologi, termasuk dalam topik yang berkaitan dengan memori palsu, kesaksian, dan saran dalam proses ingatan. Pengaruh pada hukum keadilan penelitian Loftus telah memiliki dampak besar dalam sistem peradilan, terutama dalam mengajukan pertanyaan tentang keandalan kesaksian dan ingatan saksi mata dalam pengadilan. Elizabeth Loftus adalah seorang pemikir dan peneliti yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi dan hukum. Penelitiannya mengenai sifat ingatan manusia telah membuka diskusi penting tentang bagaimana kita harus memahami dan menilai kesaksian dalam konteks hukum.